Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dengan NIM 2408630. Baik, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana tanggapan saya tentang sarana dan prasarana di sekolah yang masih kurang. Jawabannya yaitu, kalau sarana dan prasarana di sekolah masih kurang, dampaknya biasanya terasa langsung ke kualitas belajar. Praktik jadi terbatas, pembelajaran kurang variatif, dan motivasi siswa bisa turun. Ini kelihatan banget terutama di pelajaran yang butuh alat dan ruang khusus, misalnya olahraga, sains, atau keterampilan praktik. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen fundamental dalam sistem pembelajaran modern. Sarana mencakup segala alat yang digunakan secara langsung dan proses pembelajaran, seperti buku, alat praktik, media pembelajaran, dan perlengkapan olahraga. Sementara itu, prasarana berujuk pada fasilitas pendukung yang bersifat tidak langsung namun sangat menentukan, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga, serta lingkungan yang aman dan nyaman. Ketersediaan fasilitas yang memadai berperan strategis dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi secara menyeluruh. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, nilai, serta keterampilan praktik. Oleh karena itu, keterbatasan sarana dan prasarana dapat berdampak sistemik terhadap kualitas pendidikan, baik pada aspek proses maupun hasil belajar. Permasalahan keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan di berbagai sekolah, terutama pada sekolah dengan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini menuntut adanya pemahaman komprehensif mengenai dampak yang ditimbulkan serta strategi solutif yang dapat diterapkan secara realistis dan berkelanjutan. Peran strategis sarana dan prasarana dalam pembelajaran pertama yaitu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti pembelajaran yang efektif memerlukan dukungan fasilitas yang sesuai dengan karakteristik materi dan metode pembelajaran. Misalnya, pembelajaran sains membutuhkan laboratorium untuk eksperimen, sedangkan pendidikan jasmani memerlukan lapangan dan alat olahraga untuk mengembangkan keterampilan motorik. Tanpa fasilitas tersebut, proses pembelajaran cenderung bersifat teoritas dan kurang kontekstual. Kedua yaitu mendorong pembelajaran aktif dan partisipatif. Seperti sarana pembelajaran memungkinkan penerapan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, eksperimen, simulasi, dan pembelajaran berbasis proyek. Metode ini terbukti meningkatkan pemahaman konsep, keterlibatan siswa, serta kemampuan berpikir kritis. Ketiga yaitu mengembangkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa atau anak. Pendidikan yang berkualitas menargetkan pengembangan siswa secara menyeluruh, seperti ranah kognitif, seperti berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan berpikir. Afektif mencakup sikap, nilai, dan motivasi. Dan psikomotorik berhubungan dengan keterampilan fisik dan praktik, seperti gerak anak. Fasilitas pembelajaran berfungsi sebagai media yang memungkinkan ketiga ranah tersebut berkembang secara seimbang. 4. Menjamin keselamatan dan kenyamanan lingkungan belajar. Prasarana yang layak menciptakan lingkungan belajar yang aman, sehat, dan konduktif. Sebaiknya fasilitas yang rusak atau tidak standar berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan serta mengganggu konsentrasi belajar. 3. Dampak keterbatasan sarana dan prasarana. Pertama yaitu menurun kualitas proses pembelajaran. Keterbatasan alat praktik
menyebabkan guru lebih banyak menggunakan metode ceramah. Akibatnya, siswa kurang memperoleh pengalaman belajar langsung yang penting untuk pemahaman mendalam. 2. Hambatan dalam pengembangan keterampilan praktis. Pembelajaran keterampilan membutuhkan latihan berulang dengan alat yang sesuai. Tanpa fasilitas yang memadai, siswa kesulitan mencapai standar kompetensi yang diharapkan. 3. Ketimpangan kesempatan belajar. Tidak semua siswa memperoleh pengalaman belajar yang setara jika fasilitas terbatas. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan capaian belajar antar siswa. 4. Penurunan motivasi dan minat belajar. Lingkungan belajar yang kurang mendukung dapat menurun semangat belajar siswa. Fasilitas yang menarik dan memadai terbukti meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. 5. Beban tambahan bagi guru. Guru harus berupaya ekstra untuk menyelesaikan metode pembelajaran dengan keterbatasan alat. Hal ini menuntut kreativitas tinggi, tetapi juga berpotensi meningkatkan beban kerja. 6. Risiko keselamatan. Penggunaan alat yang tidak atau lingkungan belajar yang aman dapat membahayakan siswa. Analisis faktor penyebab keterbatasan fasilitas. Keterbatasan sarana dan prasarana umum dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama yaitu keterbatasan anggaran pendidikan. Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas memerlukan biaya besar dan berkelanjutan. 2. Perencanaan yang kurang sistematis. Tidak adanya pemerataan kebutuhan fasilitas secara prioritas dapat menyebabkan pengadaan tidak dapat sasaran. 3. Manajemen pemeliharaan yang lemah. Fasilitas yang tidak dirawat dengan baik cepat rusak atau tidak dapat digunakan optimal. 4. Pertumbuhan jumlah siswa. Meningkatkan jumlah peserta didik tidak terlalu diikuti penambahan fasilitas. 5. Kurangnya kemitraan eksternal. Sekolah yang tidak menjamin kerja dengan masyarakat atau institusi lain cenderung memiliki sumber daya terbatas. 5. Strategi penanganan keterbatasan sarana dan prasarana. Yaitu yang pertama yaitu optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada. Seperti penjadwalan penggunaan fasilitas secara bergilir, pengolahan inventaris berbasis data, pemeliharaan preventif dan perbaikan berkala, penggunaan ruang multifungsi untuk berbagai kegiatan pembelajaran. Kedua yaitu perencanaan pengadaan berbasis prioritas. Sekolah perlu melakukan analisis kebutuhan berdasarkan standar kompetensi pembelajaran, tingkat urgensi fasilitas, dampak terhadap kualitas pembelajaran, ketersediaan sumber pendanaan. Ketiga yaitu penguatan kemitraan dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi dengan berbagai pihak dapat membantu pemulihan fasilitas seperti program donasi atau hibah, peminjaman fasilitas dari instansi lain, dukungan komunitas dan alumni, program tanggung jawab sosial lembaga tertentu. 4. Inovasi strategis pembelajaran. Guru dapat mengembangkan pendekatan adaptif seperti penggunaan media alternatif yang sederhana dan aman, pembelajaran berbasis proyek dengan alat buatan siswa, integrasi teknologi pembelajaran untuk menggantikan keterbatasan fasilitas fisik. Model pembelajaran kolaborasi yang memaksimalkan interaksi sosial. 5. Penguatan manajemen sekolah. Manajemen sarana dan prasarana harus mencakup perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, sistem evaluasi berskala, dokumentasi kondisi fasilitas, transparansi penggunaan anggaran. 6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berfungsi sebagai mengidentifikasi kebutuhan baru siswa, menilai efektivitas bermanfaatan fasilitas, menyusun strategi pengembangan fasilitas di masa depan. 6. Implikasi terhadap peningkatan mutu pendidikan.
penanganan keterbatasan fasilitas secara sistematis dan memberikan dampak positif seperti meningkatkan kualitas proses pembelajaran, pengembangan kompetensi siswa terhadap peningkatan motivasi dan partisipasi belajar, terciptanya lingkungan belajar yang aman dan kondusif, penguatan profesionalisme guru dan inovasi pembelajaran. Jadi kesimpulannya yaitu sarana dan prasarana sarana dan prasarana merupakan elemen krusial dalam sistem pendidikan yang berfungsi mendukung aktivitas proses pembelajaran serta pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Keterbatasan fasilitas dapat menghambat pengembangan kompetensi siswa, menurunkan kualitas pembelajaran serta menimbulkan ketimpangan kesempatan belajar. Namun demikian, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan strategis meliputi optimalisasi fasilitas yang ada, perencanaan pengadaan berbasis kebutuhan, penguatan kemitraan, inovasi pembelajaran, serta manajemen dan evaluasi yang berkelanjutan dengan komitmen semua pihak dan sekolah dan guru, siswa, dan masyarakat. Keterbatasan sarana prasarana tidak harus menjadi penghalang bagi terciptanya pendidikan yang bermutu. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.